Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan membuat satu konten terkait dengan polemik ya, karena ada warganet yang mengirimkan pesan melalui kanal Instagram, kemudian beberapa media sosial milik dari Kemendikbudristek dan juga ke Pak Nadiem ya, Pak Nadiemnya di tag terkait dengan polemik ya. Mereka nggak setuju tentang wisuda TK sampai dengan SMA dan SMK. Yang pertama adalah alasannya memberatkan. Yang kedua adalah karena itu masih TK gitu ya, maknanya apa sih gitu ya, TK, SD, SMP. Nah, oleh karena itu wisuda diusulkan pada level perguruan tinggi saja. Nah, ini kemudian ada juga yang menyatakan setuju karena itu bentuk penghargaan pada anak-anak. Anak-anak juga tampak semangat ya dalam mengikuti prosesi itu, sehingga tetap menginginkan untuk dilakukan wisuda pada setiap jenjang. Nah, seperti apa ya bahasannya? Kita akan bahas dalam YouTube, dalam channel YouTube Retno Listiarti ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Nah, sebenarnya tidak pernah ada ya aturan resmi dalam bentuk apapun terkait dengan wisuda. Boleh atau tidak boleh, tidak pernah diatur dalam peraturan manapun, termasuk misalnya di Permendikbud 45 ya tentang seragam sekolah yang sekarang sudah diganti dengan Permendikbud 50 tahun 2022 tentang seragam sekolah. Itu tidak pernah juga menyinggung tentang wisuda ya, wisuda jenjang TK sampai dengan SMA dan SMK. Bahkan juga tidak ada aturan menteri terkait dengan wisuda pada jenjang perguruan tinggi. Nah, selama ini pelaksanaan itu lebih ditentukan oleh surat edaran ya atau keputusan, surat keputusan dari kepala pimpinan lembaga pendidikan itu sendiri, misalnya kepala sekolahnya, kepala madrasahnya gitu ya, kepala pondok pesantrennya, atau mungkin kepala perguruan tinggi negerinya. Jadi sebenarnya tidak pernah ada aturan resmi. Nah, terkait kemudian dengan polemik yang sekarang terjadi, maka ya ada beberapa hal yang patut ya. Pertama, yang patut kita bicarakan. Yang pertama adalah bahwa karena tidak adanya ketegasan dalam edaran, dalam surat keputusan, edaran atau apapun aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka dengan munculnya polemik ini Kemendikbudristek ya maupun Kemenak sebaiknya membuat sebuah aturan yang tegas tentang mengatur boleh atau tidak ya. Kalau misalnya boleh, seperti apa ketentuannya? Ya, apakah memang harus menyewa gedung gitu ya dengan biaya yang sangat tinggi, kemudian juga anak harus ke salon, kemudian bikin kebaya, bikin jas dan lain-lain. Ini seluruhnya berbiaya tinggi. Nah, berarti apakah ini kemudian hal-hal yang semacam ini kemudian dihilangkan? Nah, untuk itu maka diganti misalnya dengan menggunakan seragam khas sekolah. Kan masing-masing sekolah itu punya seragam khas sekolah sebagaimana juga diatur dalam Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Jadi bahwa ini adalah untuk hal yang memberi apresiasi pada anak-anak, itu tetap dilakukan tetapi dengan cara yang jauh lebih sederhana. Nah, untuk itu semua maka perlu ada aturan gitu ya. Aturan itu kalau di beberapa sekolah di DKI Jakarta misalnya itu ada ketegasan untuk tidak menyelenggarakan. Nah, lalu anak-anak tetap boleh melakukan gitu ya, sekolah tetap boleh tetapi dengan cara yang sederhana. Misalnya menggunakan gedung sekolah ya, dihadiri orang tua, kemudian melakukan pelepasan pada peserta didik yang kelas akhir, dan ada tampilan-tampilan performance seni ya, pentas seni dari kelas 1, maksudnya kelas misalnya kalau SMP ya kelas 7 dan 8, kalau SMA ya kelas 10 dan 11 gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Yang kedua, misalnya andaikan dibolehkan mungkin pada level jenjang SMA atau SMK, tapi di jenjang TK, SD, SMP mungkin tidak perlu. Nah, kenapa di jenjang SMA? Ya pertama dia udah paham semua itu dan memang anak-anak ini akan berbeda karena dia punya kemandirian juga untuk menyiapkan semuanya gitu ya. Nah, untuk jenjang SMA itu sebaiknya sih memang juga ada aturan tadi, ketentuan batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ya, mungkin dalam bentuk surat edaran misalnya. Nah, lalu anak SMA maupun SMK kan bisa jadi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga mungkin dia bisa merasakan wisudanya itu pada level atau jenjang SMA dan SMK. Kalau di perguruan tinggi ya memang itu sudah ada sejak dahulu. Nah, sebelumnya
tidak ada wisuda TK. Mungkin baru terjadi adalah pada dekade sekitar 2012. Ya, jadi hampir 11 tahun yang lalu. Sebelumnya sebenarnya tidak ada pola yang nyewa gedung, harus ke salon, berpakaian kebaya, berpakaian jas dan lain-lain pada level jenjang TK sampai dengan SMA dan SMK. Mungkin itu sebagai jalan tengah ya dari polemik yang sekarang ini sedang ada. Oke, demikian ya. Semoga ini bermanfaat ya dalam upaya mengatasi polemik yang muncul di masyarakat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.